Halo Kontaners, jumpa lagi dengan saya Hendra Suhara. Kali ini saya berkesempatan untuk menjajal Xpeng G6 Pro. Xpeng G6 Pro ini merupakan facelift dari versi sebelumnya Xpeng G6. Xpeng itu adalah produsen mobil listrik pintar asal Cina yang didirikan baru tahun 2015 oleh orang yang bernama He Xiaopeng. Dia juga merangkap sebagai investor utama, sebagai startup. Xpeng ini dia ingin tampil beda. Dia berfokus pada kendaraan listrik yang berteknologi tinggi dengan berbagai AI dan fitur otonom yang ditanamkan di mobil mereka. Saat ini Xpeng juga tengah mengembangkan mobil terbang modular bernama Land Aircraft Carrier melalui anak perusahaannya Aero HT. Mereka siap memproduksi massal pada tahun 2026 dengan harga sekitar 5 miliar di Tiongkok. Nah, mungkin kalau Anda berminat diboyong ke Indonesia, nggak tahu harganya berapa. Yang jelas 5 miliar itu untuk harga di Tiongkok. Si Xpeng G6 Pro ini mendapat banyak peningkatan. Ada sekitar kalau nggak salah 81 gubahan peningkatan yang ditanamkan di si versi facelift ini, versi G6 Pro ini. Apa saja sih gubahannya? Gubahannya mulai dari yang tidak kasat mata ya, itu seperti teknologi AI yang lebih canggih, baterai LFP yang lebih efisien dengan supercharging yang cepat, hingga gubahan yang kasat mata, seperti interiornya yang lebih mewah, desain lampu DRL depan yang berbeda, dan penempatan logonya juga berbeda. Ada lagi beberapa gubahan kasat mata, yaitu di velg dan di bagian belakangnya. G6 Pro ini bertenaga 218 kW atau 292 dk. Dia juga mampu menyemburkan torsi sebesar 440 Nm. Transmisi dia pakai single speed reduction gear dan dia berpenggerak roda belakang atau rear wheel drive. Si G6 Pro ini itu dibekali baterai sebesar 80,8 kWh yang diklaim mampu menempuh jarak sejauh 512 km WLTP. Untuk charging time-nya, karena dia sudah dibekali tadi dengan teknologi yang lebih cakep untuk pengecasannya, Xpeng itu mengklaim mampu hanya membutuhkan waktu 12 menit untuk mencharge dari 10% hingga 80%. 12 menit saja. Gila, cepat banget ya. 12 menit kayaknya baru pesan kopi aja udah kelar ya. Belum minum kopi loh. Baru kita mesen udah kelar ngecasnya 80%. Untuk dimensinya sendiri mobil ini bongsor. Besar, panjang dan lebar. Dia mempunyai panjang 4.758 mm dan tingginya 1.650 mm atau 1,65 meter dan lebarnya 1.920 mm, hampir 2 meter bro. Nah, untuk wheelbase-nya sendiri ini cukup panjang. Wheelbase-nya dia 2.890 mm. Nah, dengan ground clearance yang sebetulnya nggak begitu tinggi untuk SUV, dia hanya 160 mm. Tapi ya cukuplah untuk melibas medan-medan yang ada di Indonesia. Bagaimana feel berkendaranya si G6 Pro ini, seberapa besar konsumsi energinya, kita akan jajal mobil ini ke Bandung. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama junior saya. Dia akan mengasis saya, Andra, dan satu lagi wartawan senior ini yang bangor banget, Pak Haji Sabtono. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita go. Kita sekarang menuju Bandung. Nah, kemarin itu ini baru saya charge di kantor ketika mobil saya ambil, terus ketika nyambil kantor saya charge full 100%. Kemarin kan sempat dipakai di dalam kota sedikit, muter-muter.
terus pulang ke rumah, dan sekarang kita start pergi ke Bandung. Nah, saat ini kondisi baterai setelah kemarin dipakai sedikit di Jakarta muter-muter itu terpakai sekitar 7%. Nah, sekarang itu sisa tinggal 93%. Dengan perkiraan jarak tempuh tersisa masih 487 km. Terus, ini pemakaian rata-rata kemarin. Setelah dicas kemarin sudah 32,7 km ya. Jadi semenjak dicas kemarin. Nah, sekarang dengan sisa baterai yang 93% kita akan jajal ke Bandung. Nah, ini kamera 360-nya ya. Ini transparan, itu kelihatan dari atas di sekeliling kita. Ini sisi kiri kanan, sisi kiri. Jadi kita bisa memonitor termasuk belokannya nih, lihat. Dia arah beloknya ini kelihatan di sini. Sekarang jam 10.31. Nah, untuk interiornya sendiri ini berkesan mewah ya, kerasa ya, premiumnya kerasa gitu. Ini atap ini bludru, jadi dipegang juga lembut banget lah. Desain dashboard yang flat di depan ini itu membuat visibilitas ke depan itu terkesan lega ya. Ini layar puas gede. Di depan ini juga si MID-nya ini memberi informasi segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Itu kalau kita lihat mobil, bahkan orang pun terdeteksi loh. Orang tuh, ada orang jalan 2, ada motor sekitar kita yang pada parkir, terdeteksi semuanya. Keren. Kalau lagi banyak banget malah jadi kayak semut. Mobilnya ngadap sono juga itu kelihatan, di situ ngadap sono mobilnya. Cuman kalau menurut gua ini si panoramic roof-nya ini akan lebih cocok lah kalau misalnya bisa ditutup buat Indonesia ya, karena kita tahu sendiri lah panas. Jadi walaupun ini sudah ada filter UV, filter apalagi ya, ada beberapa filter kok di sini, tapi tetap aja panasnya Indonesia itu masih berasa gitu. Jadi kalau bisa ditutup kan enak. Siang-siang panas kita tutup, sore atau malam kita ingin bisa melihat langit, bintang, bulan di atas, kita buka. Belum bisa ngerasain feel di jalan tuh aja. Kalau bantingannya ini kan kita jalan sedikit jelek ya, memang kerasa agak stiff, agak kaku ya. Mungkin ini didesain supaya bisa stabil di kecepatan tinggi ya, sepertinya begitu. Dan memang ya karakter SUV ya SUV gitu, tidak akan selembut sedan atau MPV premium. Oh ya, saya pernah nyoba juga yang MPV premiumnya yang Xpeng X9, itu suspensinya memang lebih empuk dari ini karena dia pakai air suspension ya, suspensi udara ya. Jadi memang kerasa banget premium suspensinya, itu empuk banget. Nah, kalau ini mungkin karena SUV jadi didesain agak stiff ya, agak kaku ya. Kerasa di jalan-jalan jelek ini. Tapi ya kakunya itu kerasnya nggak keras-keras banget, masih tetap comfort lah, masih kerasa nyaman. Ya, interiornya kerasa premiumnya kerasa banget ya. Ininya juga udah soft touch semua. Ini loh, ini bludru. Depan soft touch juga. Nah, ini keras tapi aksen kayu, aksen apa ini? Ini membuat kelihatan lebih premium gitu. Lubang AC juga di bawah sini
elegan banget. Ini dua kiri kanan sudah wireless charger ini. Setirnya juga berbentuk oval gini ya, atas bawah rata. Ini ada warnanya abu juga, senada sama door trim dan lainnya. Ini si G6 Pro ini juga menyediakan shortcut buat nyetel AC di setirnya. Ini yang sebelah kiri, tuh sebelah kiri ini untuk temperaturnya. Di yang putar-putar ini ya, ini temperaturnya. Terus yang panahnya ini untuk besar kipasnya. Nih yang saya putar-putar ini, tuh kelihatan temperaturnya kan naik. Oke, nah sementara kalau yang ini tuh kipas tuh air volume. Jadi walaupun semuanya sudah dimasukin ke layar, tapi asiknya masih memberikan tombol fisik shortcut di sini nih, di setir ini. Jadi kita bisa cepat merubah temperatur atau angin ya, nggak perlu harus masuk ke layar dulu. Begitu kaca nutup langsung kerasa kedapnya ya. Dan ini sudah frameless, keempat pintunya sudah frameless, jadi ya nambah ini kesan sportinya. Dan dia ini kacanya udah double glass. Double glassnya tuh agak tebal daripada double glass yang ada beberapa produsen lain lah. Dia tebal loh ini, sisi luarnya tebal, sisi dalamnya agak tipis, tapi secara keseluruhan tebal. Nah, pantesan langsung kerasa kedapnya. Ini ada banyak teknologi yang ditanamkan di mobil ini. Salah satunya adaptive cruise control, terus changing line, auto changing line, pindah sendiri. Nanti kita coba ya. Jadi auto changing line ini pindah lajur, maksudnya kita nggak perlu belok, kita hanya tinggal nyalain lampu sen. Misalnya kita mau pindah ke kiri, lampu sen kita ke kiriin, dia akan mendeteksi kondisi lalu lintas dulu, baik dari belakang, samping. Nah, jika memang sudah benar-benar kosong, aman, dia akan pindah lajur sendiri. Nah, kalau untuk adaptive cruise control ya seperti yang biasa lah, dia akan mengikuti mobil yang ada di depannya. Jadi kita tinggal duduk santai, relax, sambil sesekali harus tetap memegang setir, karena setir tetap harus dipegang. Dia akan terus mengikuti mobil yang di depannya. Nah, kita udah di MBZ nih. Nah, MBZ ini kan terkenal dengan sambungannya yang nggak rata ya, kerasa deg-deg. Nah, ini coba kita agak berakselerasi sedikit. Nah, tadi ya, walaupun suspensinya itu di setting ya agak stiff khas SUV ya, tapi di setiap sambungan ini tuh masih kerasa nyaman gitu, nggak kerasa sama sekali loh. Nih ya, tuh hampir nggak kerasa gitu loh. Jadi walaupun dia agak kaku, cuman enak gitu. Nah, tuh. Ini ada lagi nih. Tuh. Benar-benar smooth gitu, nggak kerasa badan kita nggak banting gitu. Kita sekarang cobain adaptive cruise controlnya ya, salah satu fitur otonom kepintaran yang ada di G6 Pro ini ya. Itu kita tinggal tuas transmisi ini kita tekan 2 kali ke bawah, 1, 2, pay attention to steering wheel, enable. Ini saya udah lepas kaki nih, saya nggak injek gas tuh, nggak injek gas, nggak injek rem, cuma setir tetap harus dipegang. Jadi kalau perlu dilepas sebentar, sesekali kita harus kembali pegang, dia akan mengingatkan untuk memegang setir.
supaya kita pegang ya. Kita ulang lagi ya, tunggu ya. Ini saya lepas lagi setir. Dia nanti akan mengingatkan kita. Nah, itu sebentar. Mobil di depan pelan. Ini saya nggak ginjak rem kan? Saya nggak ngurangin gas. Dia mengurangi kecepatan sendiri. Nah, itu setir deh. Tuh. Dia mengingatkan lagi untuk megang setirnya. Tuh. Malah sekarang ada suara. keren ya, kita pegang langsung dia diam. Nah, ini dia konstan ngikutin yang di depan nih, jadi asik loh kalau kita mau jalan jauh kayak gini keluar kota, kaki kita bisa istirahat, relax, dia tinggal ngikutin yang ada di depan aja. Nah, untuk menonaktifkan fitur adaptif cruise control tadi, kita tinggal injek rem, dia akan kembali ke mode manual. Ini saya injek rem ya. Tuh. Switch to manual driving. Nah, dia langsung berpindah kembali ke manual lagi. Jadi adaptive cruise controlnya langsung mati. Ini kita sekarang mengemudi manual lagi. Ada satu fitur lagi yang pengen saya coba, itu yang line change itu, pindah jalur itu. Cuman masih padat ini. Masih belum bisa kita coba. Nah, ini kalau kita nyalain lampu sen ke kanan, dia langsung kamera kanan menampilkan informasi sebelah kanan kita. Lihat, cakep banget ya gambarnya ya. Nih sisi sebelah kanan kita tuh, di sebelah kanan kita tuh ada jalur apa namanya, wush, kereta cepat. Nah, dan sekarang kita mau ke kiri ya, kita coba ini, matiin dulu sennya. Sekarang kita ke kiri. Nah, ini adalah pemandangan sebelah kiri, lihat tuh. Kita ke kiri dan kameranya cakep ya, lihat tuh, awannya kelihatan pekat, keren. Nah, kita sekarang akan ngejajal lagi salah satu adasnya yang dikasih nama X-Pilot. X-Pilot itu dia bisa menjaga tetap kita di dalam jalur lah gitu. Itu satu. Terus satu lagi bisa pindah jalur. Nah, sekarang kita coba ya. Ini kita tetap klik 2 kali nih. Nah, oke. Ini saya lepas nih setir. Tuh, dia akan ikutin jalur apa? Ini walaupun belok, dia belok sendiri tuh. Dia akan mengikutin garis guidance. Kalau ini belok nih, kelihatan kan? Belok. Ini saya lepas tuh. Tapi dia tetap kita harus pegang. Kita harus pegang. Di sini tuh kelihatan ada di MID-nya biru ya. Artinya line apa? Assist untuk tetap di tengah tadi aktif. Nah, sekarang kita coba mau pindah jalur ya. Kita tinggal send, dia kontrol, lihat, dia pindah sendiri, pindah jalur sendiri. Tuh, tadi kita di jalur kanan, tengah, sekarang kita ke tengah ini. Kita mau coba lagi sekarang pindah ke jalur kanan ya. Dia cek, nah tuh lihat, pindah ke jalur kanan. Set, dia lurus lagi. Asli, keren. Kita tinggal main si lampu sennya. Nah, dan ini kita sudah diteriakin, pegang setir. Memang per berapa detik kita wajib harus pegang. Dia memastikan kita tetap sadar gitu. Benar-benar dimanjakan ya. Nah, kontainers, kita sudah sampai Bandung, tepatnya Cimahi. Dan sudah masuk ke jalan-jalan sempit. Oke, ini karena sudah jam 1, waktunya makan siang. Kita cari makan dulu kali ya. Habis itu nanti baru lanjut jalan-jalan keliling Bandung, ngetes mobilnya. Kita masih muter-muter di Bandung, merasakan atmosfer
kota Bandung di malam hari. Nih sampai sini sih dari Jakarta kita muter-muter tadi di Bandung, ke Solo, ke sini, ke Antapani, ke Cimahi, jalan-jalan di kota tadi ke alun-alun, sekarang mau ke Dago. Itu masih tersisa 53% dan total jarak yang sudah kita tempuh dari mulai di charge kemarin 100% itu 225,3 km. Ya average masih tersisa 200 sekianan lagi lah kalau jadi ya mungkin kalau WTPL-nya dia itu sekitar 500 kilometeran ya nyampe sih. Yang jelas kita sudah menempuh 226 km. Baterai masih tersisa 53%. Nah, sekarang hari kedua kita jalan-jalan di Bandung. Ini kita menuju ke Masjid Al-Jabar nih. Masuk dari Sumarekon lewat jembatan Beli. Keren jembatannya ya. Cedak ceduk. Nah, itu di depan si Masjid Al-Jabarnya nih. Buka tuh biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan yang parkir kiri kanan yang mau wisata tuh. Karena Masjid Al-Jabar ini sekarang sudah menjadi destinasi wisata religi lah. Nah, kontainer hari kedua sudah jam 15.23. Saatnya kita balik ke Jakarta. Nah, posisi baterai sekarang itu tersisa 38% dengan estimasi jarak tempuh WLTP-nya 197 km. Nah, sementara dari 100 kemarin semenjak di charge 100% kita sudah pakai 303 km. Nah, mungkin ini kalau dijumlahkan pas 500 atau ya. Jadi tidak 500 lebih, mungkin juga karena pemakaiannya ini banyak nongkrong ke sana, nongkrong ke sini, standby. Kadang-kadang kita berhenti, AC-nya nyala terus lama. Jadi tidak lebih dari 500 km. Maksudnya lebihnya nggak banyak gitu. Nah, mungkin akan berbeda kalau misalnya kita ke Jogja, Trans Jawa yang terus kita jalan terus, mungkin bisa lebih dari 500 km karena jalan terus. Ya itu tadi, mungkin hanya ngepas 500 km kali pemakaiannya. Jadi setelah 100% itu kan dari Palmerah ke Jatiwarna. Nah, keesokan harinya Jatiwarna berangkat ke Bandung dan dengan sisa baterai 93%. Nah, saat ini ketika kita akan kembali lagi ke Jatiwarna Bekasi itu tersisa baterai tadi 37%. Oke, nah ini sebentar lagi kita masuk tol. Kita sekarang sudah di tol Cipularang nih, di kilometer 103. Nah, saat ini jalanan hujan lumayan deras nih. Ini suara-suara rintik-rintik hujan ini lebih terdengar dari kaca depan daripada atas ya? Ya. Coba. Ya, atas kayaknya nggak kedengeran ya, dari depan malah ya. Jadi kaca-kaca atas ini tebel sampai apa suara hujan pun nggak begitu kedengeran ya. Berarti kaca atas ini top nih. Ini saat kilometer 102 saat ini baterai tersisa 33% dengan estimasi sisa jarak tempuh 173 km. Nanti penasaran sampai rumah tinggal berapa persen dan jarak yang kita tempuh sudah totalnya berapa kilometer. Kita sekarang mau ngejajal fitur auto parkingnya ya. Nih, oke, kita rem sekarang. Dia itu cuman tinggal ke arahin mundur. Nah, terus ada pilihan tuh, kita mau parkir di mana.
Misalnya kita mau parkir sini, kita pencet. Nah, oke. Langsung start auto park. Nah, auto parknya udah kita lepas rem, lepas tangan tuh. Dia belok sendiri. Nih, saya nggak nginjek rem, nggak nginjek gas. Tuh. Nah, kita tunggu, kita lihat. Hello. Nanti yang kerennya di sini nih, sampai detail berapa sentinya itu ada tuh. The current parking space is narrow, and the side mirrors are automatically folded for safety. Please be cautious. Nah, karena sebelah kirinya sempit jatahnya, dia auto ini. Nih 0,2, 0,1, 0,0. Oke, parking komplit. Keren ya? Keren. Langsung auto parking. Nah, kontainer akhirnya sampai juga di rumah perjalanan kita kali ini. Setelah 3 hari kita ngejajal si Xpeng G6 Pro ini. Setelah muter-muter itu tadi, posisi baterai sisanya 13%, dengan jarak tempuh estimasinya masih bisa mencapai 68 km. Nah, sementara perjalanan kita selama 3 hari itu sudah mencapai 459,7 km. Ya kalau ngitung gampang 460 lah ya, tambah 68, 528 ya. Jadi ya sesuai estimasinya kan 525 km, ini 528 km. Dan biasanya tuh masih bisa lebih dari itu. Feel berkendaranya ya memang nyaman sih mengendarai Xpeng ini, benar-benar fun to drive lah, menyenangkan dikendarai. Dari mulai suspensinya yang ini kerasa nyaman, comfort. Peredaman dari luarnya itu cukup sempurna karena ini kaca dia udah double glass dan agak tebal ya kacanya itu. Sama kalau dihitung rata-rata itu kemarin kira-kira berapa ya? 1 watt itu 7,5 kilo. Iya, kemarin dihitung sama dia pas di Bandung itu 1 kWh. 1 kWh itu kira-kira bisa mencapai 7,5 kilometer lah. Ya lumayan efisien lah. Jadi begitu edisi ngejajal Xpeng G6 Pro kali ini. Tetap ikuti Kontan TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya share. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.